Zaman PKI dan Orde Baru. Setelah Abah Junaedi mukim di kampungnya, maka teman-teman dan saudara-saudaranya yang dahulu dibimbing di pesantren kembali ngaji kepadanya. Seperti Kiai Basuki, Kiai Arham, Kiai Abdullah dan juga banyak murid yang lain. Sambil mengajarkan ilmu hikmah, beliau juga membentuk barisan pemuda Ansor NU untuk melawan pemuda PKI. Tahun 1966, PKI melakukan revolusi dengan membunuh jenderal-jenderal yang dianggap lawan politiknya. Negara menjadi kacau dan berita menyebar luas ke seluruh negeri. Perburuan terhadap anggota PKI terjadi di mana-mana, termasuk di Indramayu. Dalam kekacauan ini, Soeharto berkesempatan untuk mengambil alih komando kepemimpinan. Presiden Soekarno lengser, dan pada tahun 1967 diadakan pemilu. Lalu Soeharto dilantik menjadi presiden. Masa itu disebut Orde Baru, menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah menjadi presiden, Soeharto meringkas semua partai politik menjadi 3. Partai agamis atau Partai Islam diwakili PPP berlambang Ka'bah. Kedua, Partai Presiden Soeharto bernama Golkar berlambang pohon beringin. Dan ketiga, Partai Nasionalis diwakili PDI berlambang kepala banteng. Kemudian Presiden Soeharto dan kroninya melakukan pengkaderan dari tentara, polisi dan semua jajaran pemerintahan sipil, dari gubernur, bupati, camat dan sampai kepala desa. Semuanya harus dari partainya. Dengan demikian, ia bisa menekan seluruh rakyat Indonesia dan khususnya Indramayu agar memilih Golkar. Bukan hanya itu, banyak kaum santri dan kiai yang diculik dan disiksa karena tidak memilih Golkar. Pengajian umum juga sering dilarang atau tidak mendapatkan izin. Bila pun mendapat izin, jika dalam pengajian itu ada perkataan yang menyinggung masalah politik, maka panitia pengajian akan terkena sanksi. Oleh karena itu, organisasi NU dan Ansor mati suri. Amar ma'ruf dan nahi munkar terhenti total. Umat Islam menjadi orang asing di negerinya sendiri. Atas kekejaman itu, ada juga beberapa kiai yang hijrah dari Indramayu karena hidupnya tidak aman dan tidak mendapat perlindungan. Di antaranya adalah Kiai Dasuki Adnan yang hijrah ke Jakarta. Karena perlakuan itu, masyarakat awam sangat takut untuk dekat dengan kiai. Bahkan apabila ada perkumpulan atau pertemuan dengan kiai, selalu diawasi dan dimata-matai oleh aparat pemerintah desa. Dan apabila ada orang awam ketemu kiai lalu berbincang dengannya, maka didatangi pamong desa dan ditanya ada tujuan apa berbicara dengannya dan diancam juga ditakut-takuti. Ada juga yang bercerita, pada suatu malam seseorang keluar untuk mengikuti pengajian umum acara Mauludan. Namun di tengah jalan, ia dicegat oleh pamong desa dan disuruh pulang kembali dan diancam dengan pentungan. PKI memang kejam, dan tidak diragukan lagi akan kekejamannya dalam sejarah bangsa Indonesia. Tapi Presiden Soeharto sebagai bapak sekuler juga memiliki kekejaman tersendiri, yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Bagi masyarakat desa Amis khususnya, dan Indramayu pada umumnya, dia ibarat Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Abah Junaedi yang merupakan pelopor atau pemimpin dari para kiai di kampungnya adalah target utama dari pembunuhan. Ditambah dengan propaganda dari orang-orang yang menginginkan jabatan. Juga orang-orang yang menginginkan dana kompensasi veteran perang. Mengatakan bahwa desa Amis dan Loyang merupakan basis DITI yang perlu diwaspadai dan harus ditekan. Keadaan di kampung menjadi lebih tidak aman terutama saat-saat menjelang pemilu. Oleh sebab itu anak-anak Abah Junaedi yang masih kecil diungsikan di Tegal Gubuk yang relatif aman.
Walaupun nasib mereka seperti anak-anak yang dibuang dan diterlantarkan demi keamanan. Pembunuhan terhadap Ustadz Sumarudin. Pada pemilu tahun 1982, Golkar merencanakan untuk membunuh satu orang santri, baik ustadz atau kiai, di setiap kampung di seluruh Indramayu, agar menjadi efek jera bagi masyarakat awam. Oleh sebab itu Abah Junaedi selalu waspada. Beliau setiap malam wirid di kamarnya. Atas izin Allah, setiap kali gerombolan kader Golkar mengepung rumah Abah Junaedi, rumahnya nampak terbalik dan gentengnya di bawah. Karena itu mereka kebingungan dan mengalihkan targetnya kepada Ustadz Sumarudin. Beliau adalah adik sepupu Abah Junaedi, dan merupakan tokoh muda santri yang disegani pada masa itu. Beliau alumni Lirboyo Kediri dan pelopor pertama adanya madrasah diniyah di Desa Amis. Biasanya apabila musim pemilu, Ustadz Sumarudin selalu waspada bersama teman-temannya. Namun pada malam itu, Ustadz Sumarudin dipisahkan dari teman-temannya dan suasana dibuat seperti aman dan nyaman. Lalu pada lewat tengah malam, rumah Ustadz Sumarudin dikepung oleh tentara dan gerombolan berandalan kampung yang menjadi kader Golkar. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara satu orang Ustadz Sumarudin dengan puluhan orang dan belasan tentara. Ustadz Sumarudin tertembak beberapa kali hingga roboh lalu dikeroyok dan diinjak-injak oleh kader Golkar. Sementara murid-muridnya yang masih baru menginjak remaja yang tidur di musola banyak yang dilukai oleh tentara menggunakan bayonet. Menurut cerita tetangga Ustadz Sumarudin, pada malam menjelang subuh itu, suara rentetan peluru terdengar seperti perang melawan orang-orang bersenjata. Mencekam dan sangat mengerikan. Pagi hari menjelang subuh, Abah Junaedi mendapat kabar bahwa Ustadz Sumarudin meninggal. Setelah melihat keadaan adik sepupunya, Abah Junaedi berangkat ke kota Indramayu untuk melaporkan kejadian itu kepada DPD PPP. Namun sesampainya di kantor DPD PPP tidak ada seorang dewan pun yang mau menerima atau menanggapi laporan Abah Junaedi. Kemudian Abah Junaedi disusul oleh seseorang untuk ke rumah sakit mengawal Ustadz Sumarudin. Rumah sakit di Indramayu tidak mampu lalu dirujuk ke Cirebon. Ustadz Sumarudin wafat dalam perjalanan menuju rumah sakit di wilayah Cirebon. Abah Junaedi terus mengawalnya hingga hembusan nafas terakhir. Kemudian mampir sesaat ke desa Tegal Gubuk. Teman-teman Ustadz Sumarudin sesama alumni Lirboyo sedih dan marah atas kejadian itu. Mereka berencana untuk datang ke desa Amis dan melakukan balas dendam. Namun kemarahan mereka reda setelah diberitahu bahwa yang dihadapi adalah pemerintah. Dan akibatnya berbahaya bagi kaum santri di desa Amis setelah mereka pulang ke Tegal Gubuk. Belum genap 1 tahun Ustadz Sumarudin menikah. Beliau wafat meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Anak Ustadz Sumarudin lahir perempuan diberi nama Munawaroh. Kemudian menikah dengan Sukasno atau Guru Kasno. Keduanya masih ada nasab yang sama. Abah Junaedi sangat terpukul atas kematian Ustadz Sumarudin. Karena dari saudara-saudaranya yang menjadi kiai, Ustadz Sumarudin dianggap oleh Abah Junaedi lebih unggul dari sisi keilmuan. Saudara Abah Junaedi yang menjadi kiai sekaligus muridnya selain Ustadz Sumarudin adalah Kiai Abdullah, Kiai Rokib, Kiai Basuki dan Kiai Arham. Saking sayangnya Abah Junaedi kepada Ustadz Sumarudin, di tahun 1989, pernah pada suatu malam Abah Junaedi menangis keras terseduh-seduh. Karena kerasnya tangisan itu membuat salah satu putranya terbangun dari tidur. Pada pagi hari putranya bertanya sebab apa Abah Junaedi menangis. Beliau tersenyum lalu berkata, "Tadi malam bermimpi Sumarudin datang. Lalu aku merangkulnya dan aku pangku dia. Sambil menangis aku mengusap-usap kakinya yang dahulu terluka ditembak.
Dan aku berkata, apakah sudah sembuh nak? Setelah Ustadz Sumarudin meninggal, Abah Junaidi menghilang dari desa Amis dalam waktu yang lama untuk mengamalkan Aji Jaya Sampurna, agar bisa mengijazahkan Asma, Sungai Raja.